sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan perbuatan jelekmu. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan perbuatan jelekmu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kemudian Imam Ghazali berkata, aku hendak menetapkan, membuat artinya di sini sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tersebut telah aku sebutkan dalam banyak kitab. Diriwayatkan dari Ibnul Mubarak rahimahullah, dari seorang laki-laki yaitu Khalid ibnu Ma'dan, bahwasanya Khalid berkata kepada Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta engkau hafal dan selalu ingat setiap hari mengenai kekerasan dan kelembutan beliau. Jadi Khalid bin Ma'dan ini minta kepada Mu'adz. Mu'adz ini sahabat Nabi. Ceritakan pang kepadaku hadis wahai Mu'adz, nang mana hadis itu engkau selalu ingat. Mu'adz berkata, baiklah. Kemudian Mu'adz menangis lama sekali. Setelah itu barulah berkata Mu'adz, betapa rindunya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, suatu ketika aku berada di dekat Rasulullah. Tiba-tiba beliau mengajakku naik unta dan aku membuncing di belakang beliau. Sesudah berjalan beberapa saat, beliau mengangkat pandangan ke langit seraya bersabda, Alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha ya Mu'adz. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menetapkan hukum di kalangan makhluknya, apapun yang dia kehendaki wahai Mu'adz. Mu'adz menyahut, labbaik ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, aku akan menceritakan sebuah cerita kepadamu. Jika engkau hafal dan menjaganya, maka cerita itu akan bermanfaat bagimu. Tetapi kalau engkau menyia-nyiakannya, maka akan terputus hujjahmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hai Mu'adz, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Setiap langit ada malaikat yang menjaga pintunya. Dan setiap pintu langit Allah menciptakan malaikat penjaga sesuai dengan ukuran dan besarnya pintu itu. Lalu malaikat hafazah, malaikat yang bertugas mencatati urusan amal-amal kita. Lalu malaikat hafazah naik membawa amal hamba yang bersinar bagaikan matahari. Ketika sampai di langit dunia, langit pertama, setelah malaikat hafazah menyatakan banyaknya amal hamba ini dan menerangkan kebaikan amal tersebut, malaikat penjaga langit dunia, langit pertama, berkata kepada malaikat hafazah, hantamkanlah amal ini kepada orang yang mengerjakannya. Aku adalah
penjaga gibah hamba. Aku diperintahkan Tuhan agar semua amal orang yang membicarakan jelek saudaranya tidak boleh melewati kepada selainku. Jadi di langit pertama tuh ada malaikat penjaga pintu amal. Sehingga amal-amal kita ini sebelum naik ke hadirat Allah itu mesti melalui malaikat-malaikat ini. Malaikat penjaga langit pertama itu tugasnya menyeleksi amal-amal nang kawa dilanjutkan ke langit kedua. Dan yang diseleksi oleh malaikat langit pertama ini adalah tentang gibah, tentang menggunjing orang. Bila orang yang beribadah ini menggunjing orang, belum lagi tobat daripada menggunjing itu, lalu dia beribadah, maka ibadahnya itu kada akan bisa naik ke langit kedua, dibulikakan oleh malaikat langit pertama. Kita misal hari ini menggibah orang, menyambati orang, menyambati kejelikan orang, maka kita kada tobat lagi dari itu, kada tobat. Nah, maka amal ibadah kita yang sesudah gibah itu kada bisa naik, kada bisa naik. Karena ditolak oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Aku adalah penjaga gibah hamba. Aku diperintahkan Tuhan agar semua amal orang yang membicarakan jelek saudaranya tidak boleh melewati kepada selainku. Nah, makanya tadi kita mendengar perkataan Abul Fadli tadi, Jasidin amal-amal kurang dahulu tuh kada diterima Tuhan. Karena banyak hal-hal yang aku ketahui yang mencegah diterima. Seperti contohnya ini gibah. Bila kita imbah menggibah orang, kita kada bertobat, maka yang imbah gibah itu kada kau masuk dulu amal. Kita imbah menggibah orang sembayangan. Kada ada lagi tobat daripada gibah itu. Sembayangan, berzikiran, berselawatan, bermacam-macam. Hanya imbah menggibah orang, nah, maka amal itu ditolak. Pada hari yang lain, malaikat hafazah naik lagi membawa amal salih yang mengandung nur, cahaya dan dianggap baik oleh malaikat hafazah. Tatkala sampai pada langit kedua, malaikat penjaga pintu langit kedua itu berkata, berhentilah. Artinya apa? Bahwa orang ini, amal ibadah hamba ini sudah kawa lulus di langit pertama. Amal ibadah orang ini sudah lulus. Artinya orang ini kada ada menggibah. Orang ini orang yang sudah tobat dari gibah. Sehingga amalnya bisa terus naik ke langit yang kedua. Kita misal hendak sembahyang, kita istighfar, kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita, termasuk dari gibah, kita tobat. Nah, hendak beribadah,
kita tobat kepada Allah, sehingga amal ibadah kita ini bersih daripada gibah, sehingga bisa naik ke langit pertama, lulus. Sampai di langit yang kedua itu malaikat penjaga langit kedua berhenti, singgah dulu. Nah, diperiksa, sudah lulus daripada langit pertama. Lalu ujar malaikat penjaga langit yang kedua ini, pukulkanlah amal itu pada orang yang beramal. Pukul. Karena orang itu mengharapkan agar memperoleh harta dunia dengan amalnya. Orang ini bujur aja beribadah, cuma ibadahnya itu supaya dihargai orang dengan harga dunia. Bujurnya membaca Quran, bujurnya membaca salawat, bujurnya menuntut ilmu, tapi tujuannya supaya amalnya itu dihargai dengan harga dunia. Aku diperintahkan Tuhan, malaikat penjaga langit kedua nih, tidak boleh amal ini meliwati kepada selainku. Kemudian orang yang beramal itu dikutuk malaikat sampai sore. Kita beribadah tapi dengan tujuan untuk mengambil duniawi. Ini ibadah kita kada ada pahalanya. Sampai di langit yang kedua aja sudah dibulikakan orang. Pada kali ini malaikat hafazah naik membawa amal hamba yang cemerlang berupa sedekah, puasa dan banyak lagi amal baik. Malaikat hafazah menganggap amal itu banyak dan bagus. Tetapi sampai pada langit yang ketiga, malaikat penjaga pintu langit ketiga berkata, berhentilah. Berarti orang ini sudah baik amalnya. Menggibah orang kada, buktinya bisa lulus di langit pertama. Inya kada mencari dunia dengan ibadahnya kada bisa lulus, sehingga naik sampai ke langit yang ketiga. Sampai di langit yang ketiga diperiksa siapa garang ngampun amal nih, ngampun amal nih bulan bin bulan. Diperiksa malaikat, bulan bin bulan itu, orangnya bujur, orangnya kada menggibah, orangnya beramal kada mencari harta. Diperiksa lagi, ujar malaikat penjaga langit yang ketiga, pukulkanlah amal itu kepada orang yang beramal. Aku adalah penjaga kesombongan. Aku diperintahkan Tuhan supaya amal orang yang sombong tidak diperbolehkan melewatiku. Orang yang beramal itu takabur terhadap orang banyak di majelis mereka. Diperiksa, sekalinya nang beramal ini bujurnya orangnya kada menggibah, bujurnya orangnya ini beramal kada mencari dunia, tetapi inya sombong, inya merasa paharatnya, inya merasa penjagaunya di antara kakawanannya. Inya merasa pemulianya di antara kakawanannya. Inya merasa penguatnya di antara kakawanannya. Nah, sampai di langit yang ketiga saja ibadahnya ditolak oleh Allah. Mungkin kita tuh beramal umpamanya, beramal supaya yang tujuannya terdahulu sudah kada karena Allah. Nah, beramal atau tujuannya sudah kada karena Allah. Lalu kabul, itu bukan kabul dari Allah kada, itu hanya lanjuran, itu hanya dari syaitan. Orang tuh beramal, nang tujuannya beramal itu sudah kada karena Allah berdahulu. Ternyata kabul. Contohnya orang yang beramal supaya taguh umpamanya. Kita mengamalkan ini nah, kita bila mengamalkan ini taguh, dia amalkannya, niatnya aja sudah kada bagus supaya taguh. Ternyata bujur taguh sekalinya, itu bukan diterima Allah, bukan Allah kada, itu lanjuran melalui syaitan yang mengawaninya.
bukan dari Allah kada. Kalau dari Allah amal ibadahnya diseleksi seketat mungkin. Orang gibah kada kawa masuk amalnya. Orang nang mengharapkan dunia kada kawa masuk amalnya. Orang nang sombong ditolak amalnya. Aku diperintahkan Tuhan supaya amal orang yang sombong tidak diperbolehkan melewatiku. Orang yang beramal itu takabur terhadap orang banyak di majelis mereka. Malaikat hafazah tadi naik membawa amal hamba yang menjurung bagai bintang, yang mencurung bagai bintang yang gemerlapan. Amal itu bersuara dan membaca tasbih, yaitu amal-amal puasa, salat, haji dan umrah. Namun sampai di langit keempat, malaikat penjaga berkata, berhenti. Oh, ini amal siapa nih? Banyaknya di malaikat. Ada puasa, ada haji, ada umrah, ada sedekah, ada zikir, ada macam-macam amal. Hebatnya ini amal siapa? Ini ujar malaikat hafazah, amal Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Diperiksa malaikat Fulan bin Fulan bin Fulan ini, oh ternyata orangnya memang baik. Ini kada pernah menggibah orang. Artinya tobat daripada gibah. Ini orang sudah beramal bukan karena mencari dunia. Ini orang kada sombong orangnya. Diperiksa lagi. Lalu malaikat penjaga langit keempat itu hantamkanlah amal ini ke wajah orang yang beramal. Bulikakan. Aku adalah malaikat penjaga ujub. Aku diperintahkan Tuhan tidak boleh membiarkan amal orang yang ujub melewatiku. Ini orang yang beramal sekalinya orangnya ini ujub. Orang ini merasa dirinya itu mampu untuk beramal. Ini mengagumi dirinya, kawal melaksanakan umrah sekian puluh kali umrah umpamanya. Ini mengagumi dirinya, kawal melaksanakan sembahyang 1000 rakaat. Ini mengagumi dirinya, kau bersedekah sekian banyak duit. Dibulikakan itu, kada jadi pahala. Dibulikakan. Orang yang beramal itu memasukkan ujub ke dalam amalnya. Kada kawa juga masuk. Orang nang ujub itu kada kawa diterima juga amalnya. Nah makanya kita renungi, amun kita renungi bujur-bujur apa yang dikatakan oleh ulama tadi itu bujur. Asa kada diterimanya amalku dahulu tuh. Amalku dahulu tuh asa kada diterima. Kenapa kali cukup syaratnya? Ujub ada, sombong ada, gibah ada. Dalam kesempatan lain, malaikat hafazah naik lagi membawa amal yang diarak bagaikan pengantin pria dipertemukan dengan pengantin wanita. Sesampai di langit kelima dengan membawa amal-amal yang banyak, yakni jihad, haji dan umrah, dan yang terangnya seperti matahari. Ternyata malaikat yang menjaga pintu langit kelima berkata, aku adalah malaikat penjaga kedengkian. Orang yang beramal itu mendengki orang banyak. Ini amal siapa nih? Banyaknya amal. Ini amal bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Diperiksa, yang baik orangnya, ujub aja kada ada lagi. Sombong kada ada orang yang beramal ini. Mengharapkan ganjaran dunia kada ada, menggibah orang apalagi. Oh sekalinya orangnya pahirian. Pahirian. Kalau kamu melihat kawan pina maju sakit hati, pina nyambati macam-macam. Kalau kamu melihat kawan pina nyaman, kada katuju disambati kawan. Kawan berdagang payu pada seorang sakit hati disambati itu bedukun terus aku itu. Nah itu pahirian sama pada bewarung saya kong payu bedukun itu
Sampai di langit nang kalima ama orang nangka ini nih nang pendengkian nih dibulikakan juga. Orang yang beramal itu mendengki orang banyak berkenaan dengan nikmat yang diberikan Allah dari anugerahnya. Orang itu benci terhadap apa yang menjadikan keridaan Allah. Aku diperintahkan Tuhan untuk tidak membiarkan amal orang itu melewatiku. Ada kawa juga. Jadi sebelum beramal itu mesti bujur-bujur kita tobat. Sebelum beramal itu bujur-bujur bersih. Makanya disuruh kita istighfar, disuruh tobat. Pagi disuruh tobat. Kalau ada memperbuat dosa di malam tadi yang macam-macam. Nah kemudian kena kamarian disuruh pulang kita tobat. Kalau ada siang tadi melanggar apa-apa yang kita langgar hukum Allah. Supaya amal ibadah kita imbah tobat itu mulus, nah bisa naik ke hadirat Allah. Jangan sampai tersinggah-singgah di langit-langit ini. Nah, malaikat hafazah naik membawa amal pulang, yaitu wudhu yang sempurna, salat yang banyak, puasa, haji dan umrah hingga sampai ke langit ke-6. Penjaga pintu langit ke-6 berkata, aku adalah malaikat yang menjaga rahmat Allah. Pukulkanlah amal itu kepada orang yang beramal. Orang itu sama sekali tidak mempunyai balas kasihan kepada manusia. Oh hebatnya ini amal. Dia malaikat penjaga langit ke-6 nih. Sampai bisa naik ke 6 tingkat sudah. Parak sampai dah 6 sudah. Diperiksa, oh kada kabulikakan. Bujur aja orang ini orangnya kada suah dengki, orangnya ini kada suah ujub, orangnya kada suah sombong, orangnya kada suah mengharapkan dunia, orangnya kada suah menggibah orang, bujur. Tapi orang ini kada pengasianan, kada pengasianan. Orang itu sama sekali tidak mempunyai balas kasihan kepada manusia. Ada orang kesusahan, ini yang ada peduli, yang pentingnya jalan. Jika ada orang yang tertimpa bencana, ia malah gembira. Aku diperintahkan Tuhan, amal itu tidak boleh melewati kepadaku selainku. Ini cukup ingat ke-6 aja, ke-7 kada kawan naik lagi. Malaikat hafazah naik membawa amal hamba yang berupa nafkah yang banyak, puasa, salat, jihad dan wara, yang suaranya bagaikan guntur, terangnya seperti kilat. Ketika sampai di langit ke-7, malaikat yang menjaga berkata, aku adalah malaikat penjaga sum'ah dan penunjulan diri di masyarakat. Orang yang beramal ini mengharapkan supaya disebut-sebut namanya dalam majelis-majelis, terpandang di antara teman-temannya, dan mempunyai kedudukan di kalangan orang-orang besar. Amal ibadahnya ini banyak. Pada orangnya sudah luar biasa nih. Orangnya pengasianan dengan orang. Kalau kau melihat orang yang susah, bantunya. Kalau kau melihat orang sengsara, disumbangnya. Kada ada ujub, kada ada sombong, kada ada mencari dunia, kada ada gibah, kada ada dengki. Tapi orang ini ketujuh mencari nama. Ketujuh mencari nama. Supaya apa? Supaya disebut-sebut orang ini itu orang yang sosial, disebut-sebut ini itu orang yang mulia, ini ketujuh benar disebut-sebut orang yang hebat. Nah, orang yang kada tobat dari itu amal ibadahnya sampai di langit yang ketujuh, dibulikakan pulang. Aku diperintahkan Tuhan tidak boleh membiarkan amal orang itu melewatiku kepada selainku. Semua amal yang bukan karena Allah adalah riya. Allah Ta'ala tidak berkenan menerima amal orang yang riya itu. Nah, ingat situ. Selanjutnya malaikat hafazah pulang naik membawa amal sampai habis langit yang ketujuh. Tinggal lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. الله بها
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم